yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Pada waktu itu, para rasul sedang diperiksa oleh Mahkamah Agama Yahudi. Maka seorang Farisi dalam Mahkamah Agama itu, yang bernama Gamaliel, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati seluruh orang banyak, bangkit dan meminta supaya para rasul itu disuruh keluar sebentar. Sesudah itu ia berkata kepada sidang, "Hai orang-orang Israel, pertimbangkanlah baik-baik apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang-orang ini. Sebab dahulu telah muncul Teudas yang mengaku dirinya seorang istimewa, dan ia mempunyai kira-kira 400 pengikut. Tetapi ia dibunuh, lalu dicerai-beraikan seluruh pengikutnya dan lenyap. Sesudah dia, dalam waktu pendaftaran penduduk, muncullah si Yudas, seorang Galilea. Ia menyeret banyak orang dalam pemberontakannya, tetapi ia juga tewas dan dicerai-beraikanlah seluruh pengikutnya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini, biarkanlah mereka, sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah." Nasihat itu diterima. Sesudah itu para rasul dilepaskan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang Mahkamah Agama dengan gembira, karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah umat, dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Demikianlah sabda Tuhan. Satu hal tentang ku minta kepada Tuhan, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gentar? Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, satu inilah yang ku ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Sungguh aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, diam di rumah Tuhan seumur hidupku.
hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Ketika itu Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti sehingga mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepada dia, "Di sini ada seorang anak yang membawa 5 roti jelai dan mempunyai 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakan Yesus, mereka berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena tahu bahwa mereka akan datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk dijadikan raja, Yesus menyingkir lagi ke gunung seorang diri. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Mujizat dan karya Tuhan kita yakin senantiasa terjadi dan setiap hari pun ada. Dan seringkali mujizat yang kita harapkan, yang kita inginkan, itu hanya terjadi pada diri kita. Dan itulah yang menjadi sumber dari pertanyaan atau mungkin juga menggoncangkan iman. Ketika kita berharap, sungguh-sungguh berharap mujizat itu terjadi pada diri sendiri, tetapi kemudian hal itu tidak terjadi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, cerita yang sederhana dari bacaan Injil hari ini mengajak kita untuk melihat dan merenungkan secara lebih dalam lagi. Memang mujizat dan karya penyelamatan Tuhan tetap terjadi sampai pada hari ini. Dan kita tahu juga dari pengalaman iman yang sudah ada, yang dipersaksikan oleh gereja, karya dan mujizat yang dilakukan oleh Tuhan juga memerlukan kesediaan dan kerjasama manusia. Disitulah kemudian kita diajak untuk bertanya, bersediakah kita
relakah kita kehilangan sesuatu dari diri kita sehingga kemudian membuka ruang, membuka kesempatan bagi Allah untuk bekerja, berkarya, dan melakukan mujizat itu. Inilah yang ada di dalam satu sisi yang ada di dalam cerita yang kita dengarkan hari ini. Ketika begitu banyak orang ada, dan kemudian seorang anak kecil yang sering kali disebut lemah dan mungkin juga akan kehilangan kesempatan untuk makan apa yang dibawanya sendiri. Tetapi ketika ia rela kehilangan itu, kehilangan sesuatu yang ada menjadi miliknya, mujizat itu dapat terlaksana terjadi di antara banyak orang. Inilah yang kemudian pantas untuk kita renungkan. Benarkah mujizat yang sering kita pertanyakan dalam kehidupan kita yang kita anggap tidak terjadi karena memang tidak terjadi, ataukah karena kita sendiri yang mencegah terjadinya mujizat itu ketika kita tidak mau kehilangan atau tidak mau untuk berkorban terlebih dahulu? Bukankah karya keselamatan Allah terjadi juga karena kerelaan manusia, kerjasama dengan manusia? Yesus pun tidak akan bisa datang ketika Bunda Maria tidak bersedia untuk mengandung bayi Yesus. Sesuatu hal yang sederhana. Lalu apakah kemudian kita mampu juga untuk merenungkannya dan akhirnya juga menghayatinya di dalam proses perjalanan kehidupan kita? Sehingga kita tidak hanya menuntut, kita tidak hanya meminta, tetapi kita juga berani bertanya, relakah aku kehilangan sesuatu dari diriku dan hidupku, sehingga kemudian mujizat karya penyelamatan Allah bisa terjadi kepada banyak orang. Hari ini kita diajak untuk memikirkannya, merenungkannya, dan akhirnya menjawabnya di dalam kehidupan dan cara kehidupan kita yang nyata, sehingga mujizat Tuhan sungguh bisa terjadi dengan perantaraan kita juga. Dan makin banyak orang yang merasakan karya penyelamatan dan mujizat itu melalui apa yang bisa kita hadirkan. Dalam perayaan Ekaristi hari ini, kita mohon rahmat dan kekuatan Tuhan, sehingga persatuan kita dengan Kristus dalam komuni kudus memampukan kita untuk seperti Kristus sendiri berani berkorban, sehingga kemudian keselamatan itu terjadi kepada banyak orang. Berkat Tuhan senantiasa menyertai kita.